Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada narasumber kita yang telah menyempatkan waktunya hadir di hadapan kita semua. Dan untuk teman-teman semua, saya berkami untuk menyambut materi kita semua karena materi kita sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin boleh kita kasih emotikonnya ya, teman-teman, untuk memberikan energi positif dan menyambut pemateri kita pada malam hari ini. Kami silakan. Oke. Oke. Ya. Assalamualaikum. Ketua Komunitas Marifatun Akademi, Gus Faris Andi Basian, serta jajaran kepengurusannya, MPD, eh, selaku narasumber kita pada hari ini, yang saya muliakan serta jajaran partner, serta jajaran media partner yang 13 Juli 2025, kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertemakan Rektorika Dakwah Indonesia. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman yang kami hormati, perkenankan saya, Dea Septiani, sebagai moderator untuk memadu acara kita pada malam hari ini hingga sampai selesai nanti. Adapun susunan acara pada malam hari ini adalah yang pertama acara pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi dan Q&A, yang keempat doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kajian kita pada hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ion. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaranya jelas, Kak? Sudah jelas, Kak Ion? Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa. Terima kasih atas lantunannya Ustadz Ion. Beranjak ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi dilanjut dengan tanya jawab. Baik teman-teman, sudah hadir di hadapan kita narasumber yang sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman semua, tolong disimak baik-baik apa yang disampaikan pemateri kita pada malam hari ini, dan siapkan catatannya tentunya, serta siapkan pertanyaan terbaik kalian ya. Tetapi sebelum menyampaikan materi, alangkah baiknya kita kenal terlebih dahulu siapakah narasumber kita pada malam hari ini. Berikut CV dari narasumber kita. Biodata pemateri, nama Widian Zulda Mahiro atau Ustadz Damahiro, tempat tanggal lahir 22 Maret 2001, domisili Wonosobo, Jawa Tengah, pendidikan S1 Tafsir Quran, S2 PAI, aktivitas online-nya dakwah, aktivitas offline-nya dakwah dan mengajar. Sosial medianya @widian_zimahiro. Motivasi hidupnya, bertemanlah dengan Al-Quran, sekali di dunia, maka Quran akan menemukanmu selamanya sampai akhirat. Masya Allah, baik, kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Damahiro, SAG MPD, selama 45 menit untuk menyampaikan materinya, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du.
Yang pertama dan yang paling utama, ucapan rasa syukur tak henti-hentinya selalu kita ucapkan kepada Zat yang Maha memberikan kita banyak sekali kenikmatan dalam hidup ini, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bermuajahah dalam rangka bersilaturahim, yang semoga persilaturahiman ini kelak membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada manusia paling mulia sepanjang masa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Teman-teman sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, jazakumullah ahsanal jaza, sebelumnya sudah meluangkan waktunya di malam hari ini, di mana di samping orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing, yaitu sifat kepentingan yang sifatnya cuma duniawi, ada juga yang mempersiapkan diri karena besok sudah mulai ada yang kuliah, ada juga yang sudah masuk sekolah, dan lain sebagainya, ataupun masuk kerja sudah kembali normal. Tetapi alhamdulillah teman-teman yang insya Allah hadir pada majelis ini, semoga senantiasa Allah berikan kemudahan di setiap langkahnya. Allah lancarkan selalu segala hajat-hajatnya dan semoga Allah lapangkan rezekinya. Teman-teman sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini alhamdulillah suatu kehormatan kami bisa bersilaturahim untuk menyapa teman-teman sekalian, yang semoga dengan persilaturahiman ini kita bisa menjadi keluarga, menjadi saudara yang dipersaudarakan karena nilai-nilai keimanan kepada Allah. Baik, langsung saja ya teman-teman, karena memang waktu yang sangat singkat sekali sehingga tidak bisa berpanjang lebar. Kita bermula dari Al-Quran surah ke-33, surah Al-Ahzab ayat ke-70. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang, ayyuha, ayyu dalam bahasa Arab itu mengandung pemaknaan, ayyunya munada hanya mengandung tanbih, sehingga ini adalah penguat pengingat. Wahai orang-orang yang masih menyatakan dirinya punya iman kepada Allah, yuk sama-sama kita meningkatkan takwa Allah dengan cara apa? Wa qulu qawlan sadida. Sadida bukan syadida ya, sadida, yaitu coba ucapkanlah sesuatu hal yang benar. Nah, jadi ternyata ayat ini sangat berkesinambungan atau sangat memiliki korelasi dengan tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang retorika dakwah di Indonesia. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, sebenarnya saya sangat ingin sekali menggunakan PowerPoint, tetapi kadang kita lebih enak sepertinya santai, sehingga kita bicara ngobrol-ngobrol santai saja. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita punya iman sama Allah, walaupun dia punya keimanannya cuma sebesar biji zarrah atau mungkin punya keimanan levelnya yang tinggi, Allah nggak peduli. Selagi intinya dia punya keimanan kepada Allah, Allah menginginkan kita untuk meningkatkan takwa kita dengan cara untuk memperbaiki seluruh kata-kata kita. Bukankah Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ya, surah ke-49, di mana Allah berfirman dalam ayat yang ke-11-nya, ya, di mana Allah menginginkan wanita-wanita yang beriman kepada Allah itu dilarang saling mencela. Karena saking-sakingnya Allah itu menginginkan seorang hamba itu dimuliakan karena kata-katanya, bukankah seseorang itu dimuliakan karena ilmunya? Sedangkan ilmu terkadang itu orang itu terlihat berilmu kalau misal dia bisa ngomong. Percuma banyak sekali ilmu yang dimiliki, tapi dia nggak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Makanya sebenarnya bukan percuma, tetapi akan sangat kurang terlengkapi. Sehingga adanya retorika ini mengandung makna bahwasanya retorika itu adalah seni berbicara. Kalau kita kiaskan nanti insya Allah lebih dalam. Sedangkan retorika itu sendiri memiliki arti
seni berbicara yang sangat efisien, efektif, mudah dipahami, dengan gaya keindahan yang sehingga orang itu mudah dalam menangkap apa yang telah disampaikan. Itu yang disebut retorika. Sehingga ketika disandingkan dengan dakwah, retorika dakwah, yaitu seni gaya bicara seseorang dalam menyampaikan suatu ilmu tentang agama, dan orang itu tuh bisa gampang untuk menangkap itu. Sehingga ini sangat diperlukan oleh kita, teman-teman. Dalam menyampaikan sesuatu, dalam berbicara, itu diperlukan dengan dalil bahwasannya berbicara itu haruslah berbicara yang benar. Jangan sampai kita ingin berbicara, banyak sekali berbicaranya, tetapi yang kita katakan itu semuanya bohong. Yang kita katakan itu tidak benar. Makanya Allah dalam ayat ini sudah mengatakan jauh-jauh waktu bahwasanya, wahai orang-orang yang masih menyatakan dirinya punya iman kepada Allah, yuk tingkatkan takwa kita dengan cara apa? Dengan cara untuk memperbaiki lisan kita untuk selalu mengucapkan apa-apa yang benar. Bukan mengucapkan apa-apa yang baik. Karena kalau cuma mengucapkan apa-apa yang baik, belum tentu benar. Tetapi kalau mengucapkan apapun itu yang benar, insya Allah sudah pasti akan baik. Makanya sangat diperlukan adanya ilmu dalam retorika. Dakwah di Indonesia itu sangat luar biasa. Termasuk retorika itu tidak hanya menyampaikan dengan gaya berbicara. Ternyata retorika juga bisa disampaikan dalam bentuk strategi yang matang. Makanya teman-teman yang kami muliakan, kami pernah belajar ya ke SIF Pemuda Hijrah di Bandung pernah. Kemudian di Jogja ada dulu sebelum yang sekarang menjadi Real Masjid itu yaitu Masjid Muslim United, dan juga ada juga Masjid Sejuta Pemuda, kemudian Masjid Ismuhu Yahya dan lain sebagainya. Kami belajar banyak dari sana sehingga kami terapkan di Wonosobo, yang dimana itu kami berusaha untuk membuat Masjid Muhammad Al-Fatih ketika itu, dan alhamdulillah dari sekian kami menuntut ilmu itu ternyata retorika itu tidak hanya dari gaya bicara, tetapi gaya menyampaikan dakwah, melihat strategi dakwah. Strategi dakwah itu disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah dakwah itu sendiri. Misalnya di daerah saya itu mungkin banyak orang itu yang kesulitan dalam perekonomian, sehingga retorika itu tidak cukup dengan mulut. Ayo orang-orang yang beriman, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, yuk kita melakukan sholat yuk. Orang itu yang melihat kita dengan gaya ceramah seperti itu, mereka cenderung tidak peduli. Banyak cenderung tidak peduli, tetapi kita harus lengkapi kebutuhan mereka terlebih dahulu. Misalnya mereka membutuhkan yang namanya oh kita buatlah pasar Jumat bahagia, atau mungkin nanti ada sedekah beras, atau mungkin nanti ada banyak hal yang bisa membuat mereka terpantik untuk datang ke masjid. Disitulah yang disebut sebagai retorika. Karena retorika itu tidak hanya seni berbicara, tetapi seni menyampaikan. Layaknya seperti literasi. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita menganalisisnya, bagaimana kita mengamalkan dari apa yang sudah kita pahami itu. Maka dari itu teman-teman, sama halnya dengan retorika. Retorika itu tidak hanya seni berbicara, tetapi seni bagaimana cara menyampaikan agar seseorang itu mudah dalam menerima apa yang kita sampaikan. Kita selalu belajar secara teori, misalnya, ayo jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sedekah yuk. Di hari Jumat itu sedekahnya akan Allah berikan banyak sekali kebaikan-kebaikan, apalagi di hari Jumat. Kalau kita hanya sekedar teori, mungkin ada orang yang nyangkut, tetapi dalam implementasi atau realitanya, tidak semua orang itu bisa untuk mengamalkan itu. Tetapi kalau kita langsung mencontohkan dengan cara mengamalkan itu, mempraktikkan itu, insya Allah orang pun pasti akan, oh iya ya, dia aja mempraktikkan itu. Contoh teman-teman yang kami muliakan, orang-orang terdahulu, apalagi di Cirebon, mungkin ada yang tinggal di Cirebon ya, atau pernah ke Cirebon, itu ada masjid, masjid kuno dari peninggalan kerajaan-kerajaan terdahulu, itu memiliki pintu itu enggak yang tinggi, tapi cenderung yang lebih rendah. Tujuannya apa? Agar seseorang itu banyak mempraktikkan bahwasanya masuk ke dalam masjid itu tuh
haruslah kita memiliki jiwa yang benar-benar rendah hati. Jangan sampai kita masuk ke rumah Allah, tetapi kita malahan meninggi. Makanya kan doa masuk masjid itu Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma itu dalam bahasa Arab itu adalah kosakata yang sangat lembut. Sehingga kosakata Allahumma ini seolah-olah sedang merayu Allah, ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma iftahli, bukakanlah untuk kami abwaba, seluruh pintu-pintu rahmatik, rahmat darimu ya Allah. Sehingga masih di Cirebon ini, mereka tidak banyak berceramah, tetapi langsung mempraktikkan, mencontohkan dengan cara apa? Oh, pintunya dibuat pendek, dibuat rendah, tujuannya agar apa? Agar seseorang yang masuk ke masjid, itu filosofinya dapat merendahkan hati mereka, sehingga ketika di masjid, status orang itu semua sama sebagai hamba Allah. Mau dia seorang presiden sekalipun, mau dia punya jabatan setinggi apapun, mau dia punya uang yang bergelimang, harta yang bergelimang, atau mungkin hanya berkecukupan, Allah tidak memandang itu, teman-teman. Ketika semua orang itu masuk ke dalam masjid, ya berarti dia statusnya sebagai hamba Allah. Makanya dicontohkan di Cirebon itu, masuk ke masjid itu haruslah merendahkan kepalanya. Tujuannya apa? Agar hatinya itu dia bisa lebih bersih untuk ketika masuk ke masjid. Ada orang pengen cari ketenangan ke masjid, kalau dia sombong, membawa jabatan yang masuk ke dalam masjid, itu namanya bukan orang yang benar-benar tawadu di hadapan Allah. Makanya teman-teman, agak kurang pas sesungguhnya kalau kita melihat ada seorang pejabat masuk ke dalam masjid harus kayak diberikan soft terdepan, sedangkan jamaah lain yang sudah datang lebih awal itu harus dimundurkan. Itu kurang tepat, teman-teman. Karena apa? Hakikatnya status seorang hamba ketika di masjid itu semua sama. Tidak dibedakan dengan status sosial. Tidak dibedakan dengan status ekonomi apapun. Mau presiden, mau konglomerat, semua sama di hadapan Allah sebagai orang, sebagai seorang hamba. Coba kalau seorang presiden itu mohon maaf sekali ditelanjangi. Atau mungkin seluruh jamaah ditelanjangi. Semuanya sama, teman-teman. Yang membedakan status mereka hanyalah ketika sifatnya duniawi. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam masjid, berarti sudah tidak ada jabatan duniawi yang dibawa. Tetapi yang dibawa adalah bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu, sangat penting kita mempelajari yang namanya retorika dalam menyampaikan dakwah. Dulu, orang-orang terdahulu menyampaikan bagaimana dakwah di Indonesia, bagaimana dakwah di Jawa, berdasarkan bahasa yang mereka fahami. Tidak mungkin ada orang dakwah di Jawa itu pakai bahasa Inggris, itu sulit memahaminya. Ada orang dakwah di Kalimantan pakai bahasa Sunda, itu sulit memahaminya. Ada orang pengen belajar atau menyampaikan dakwah di Jawa Timur, tetapi menggunakan bahasa Batak, itu sesuatu yang sulit, sehingga diperlukan adanya ilmu retorika dakwah itu tujuannya agar mudah tersampaikan kepada jamaah, sehingga jamaah itu mudah memahami apa yang telah disampaikannya. Termasuk dulu orang-orang terdahulu kita, ada Wali Songo, itu ya, yang kita seringkali pelajari dalam buku-buku sejarah kita, dalam buku-buku sejarah Islam kita, bagaimana perkembangan Islam di Indonesia, itu tak lepas dari adanya kerajaan-kerajaan, seperti adanya Mataram Islam, kemudian ada Samudra Pasai, dan lain sebagainya. Kemudian muncullah beberapa tokoh-tokoh seperti adanya Wali Songo, ya, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan lain sebagainya, 9 sunan yang kita ketahui itu, teman-teman. Mereka punya gaya masing-masing dalam berdakwah. Seperti halnya ada Sunan Kalijaga, beliau berdakwah di Jawa Tengah menggunakan wayangnya, menggunakan adat istiadat Jawa. Beliau menggunakan retorika itu tidak hanya menggunakan kata-katanya, tetapi kebudayaan yang melekat pada daerah tersebut digunakan sebagai wasilah atau sebagai media dalam menyampaikan dakwahnya. Makanya teman-teman yang kami muliakan, kita semua wajib untuk berdakwah dimanapun berada.
Tetapi yang perlu kita pahami, dakwah itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita memiliki bidang dalam olahraga, ya sudah, berarti kita sampaikan dakwah itu dalam bidang olahraga. Ahli basket, ahli bulu tangkis, ahli futsal. Mungkin kita tidak bisa menyampaikan dalam secara apa namanya, teman-teman kita harus olahraga karena dulu sahabat juga tidak harus langsung seperti itu teman-teman, tetapi dengan cara apa? Olahraga dengan menutup aurat, karena sesungguhnya Islam itu tidak pernah melarang seseorang untuk berolahraga, justru malah sangat menganjurkan sekali, tetapi dengan ketentuan-ketentuan, tidak melanggar syariat, karena hukum Allah itu di atas segala-galanya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa itu kan, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. Yang pertama kali diprioritaskan adalah Allahnya. وَأَطِيعُوا اللَّهَ, dan taatilah Allah. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, kemudian ketika kalian sudah taat kepada Allah, taatilah Rasul-Rasul. Kemudian setelah kalian sudah taat kepada Allah dan Rasul, taatlah kepada pemimpin kalian, wa ulil amri minkum. Maksudnya pemimpin itu pemimpin di antara kalian. Oh, kalian ada apa namanya dalam suatu organisasi tertentu, satu frekuensi, atau mungkin dari suatu negara memiliki pemimpin negara, ya presiden dalam hal negara yang memiliki kepemerintahan republik, atau mungkin yang dalam kerajaan ada raja, ada yang mungkin kesultanan ada sultan, ya terserah. Selagi dia masih taat kepada Allah dan Rasul, kita wajib untuk menaati pemimpin tersebut. Tetapi kalau kita melihat ada pemimpin yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah, maka kita wajib untuk menolaknya, teman-teman. Kenapa demikian? Karena lihat dalilnya saja sudah mengatakan wa ati Allah wa ati'ur Rasul. Yang pertama kali diprioritaskan adalah Allahnya, baru Rasulnya, baru pemimpinnya. Kalau pemimpin tidak taat, kita tidak wajib untuk menaatinya. Karena setinggi-tingginya hukum itu adalah hukum Allah. Sehingga kita melihat teman-teman bahwasanya ternyata sangat diperlukan retorika dakwah yang ada di Indonesia ini untuk mengembangkan dan menciptakan generasi penerus bangsa yang dilahirkan untuk menciptakan generasi-generasi yang Qur'ani. Kita melihat para pendiri bangsa, dulu itu mereka dalam mendirikan bangsa ini tentu banyak sekali problematika dakwah yang mereka hadapi. Kita tidak memungkiri bahwasanya lahirnya bangsa Indonesia itu karena kebanyakan dari perjuangan kiai dan santri, teman-teman. Kalau kita baca lagi buku sejarah, ya, itu banyak sekali perjuangan orang-orang Islam, perjuangan santri, perjuangan para kiai, perjuangan para asatid, perjuangan para syekh, ya. Mereka itu berjuang dalam mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagaimana tahun 1905 itu ada buku namanya Api Sejarah, teman-teman. Itu karya dari Profesor Mansur Surya Negara. Nanti mungkin kalau teman-teman punya bukunya atau punya itu buku sejarah bagus sekali itu, dikisahkan ada seorang para habaib, 5 orang habaib, termasuk ada Habib Abdurrahman, Habib Syaihan, Habib Abdullah, dan yang lain. Mereka itu sama-sama ingin menciptakan negara yang benar-benar negara yang Allah ridho kepadanya. Sehingga ketika ada orang yang ingin ikut kontribusi dalam pembentukan suatu negara itu, maka akan mereka catatkan dalam catatan nasional sebagai pahlawan nasional. Terwujudlah mereka dalam perkumpulan itu yang dinamakan Jamiatul Khair, sehingga tahun 1911 mereka merapat ke Jakarta. Ada Syekh Ahmad Surkati, termasuk yang di Yogyakarta pun merapat, ya, yang pulang mendapatkan gelar Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan para kiai-kiai yang lain, mereka berkumpul dalam rangka apa? Mewujudkan benar-benar negara yang Allah itu bisa ridho kepada negara tersebut. Sehingga tahun 1928 terciptalah yang namanya Sumpah Pemuda yang dilandasi dengan banyaknya persatuan, karena memang kekhawatiran itu muncul dari para orang-orang yang memang sangat peduli kepada masyarakat ketika itu. Ada Jong Celebes, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, dan Jong-Jong yang lainnya yang mereka berusaha untuk mewujudkan negara, belum terwujud.
tahun 1945 akhirnya terwujudlah teman-teman. Muncullah ada tokoh-tokoh nasional, Muhammad Yamin merumuskan dasar negara 29 Mei tahun 1945. Muncullah Dr. Supomo 31 Mei ya 1945. Muncullah Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Yang itu semua ternyata rumusan dari dasar negara kita itu mengacu pada Piagam Madinah. Jadi kalau teman-teman meneliti dari apa yang disampaikan Insinyur Soekarno, itu sangat berkaitan sekali dengan Piagam Madinah ketika itu, teman-teman. Sehingga muncullah banyak sekali perkumpulan-perkumpulan yang memang ingin sekali merumuskan kemerdekaan pada masa itu, teman-teman. Ada golongan tua ingin memerdekakan, golongan muda pun sama. Sehingga mereka pengen banget memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang sebentar lagi kita juga akan memperingati bersama, teman-teman, kurang lebih 1 bulan ini. Ya, ini cuma sekedar mengingatkan bahwasannya kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia itu lahir karena para pendirinya bertakwa kepada Allah. Mereka peduli terhadap generasi-generasi penerus bangsa. Dengan cara apa? Yaitu tadi, mereka belajar retorika dalam menyampaikan dakwah. Oh, ternyata dulu Indonesia itu merdeka, kita harus melihat sejarahnya. Lihat di Surabaya, perjuangan Surabaya 10 November, ya, 1945, di mana para santri dan para kiai mereka bersatu untuk melawan sekutu ketika itu kan, sehingga muncullah gema takbir Bung Tomo yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga disitulah memunculkan motivasi semangat yang besar untuk benar-benar mewujudkan kemerdekaan sebagaimana yang didambakan, teman-teman. Kalau nggak percaya, kita lihat alinea ketiga UUD 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini melambangkan bahwasannya ternyata munculnya suatu kemerdekaan yang ada itu adalah muncul dari lahirnya nilai-nilai keimanan kepada Allah. Bukankah dulu sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Tetapi karena Muhammad Hatta melihat kekhawatiran, oh ini kayaknya cuma bisa dikonsumsi sama orang Islam aja nih, orang-orang Timur pasti nggak bisa. Bisa jadi nanti orang Timur tidak setuju dengan adanya kemerdekaan Indonesia ini. Maka dirubahlah dasar negara Pancasila itu di sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini termasuk dari retorika dakwah, teman-teman. Ya, bagaimana mengemas suatu kalimat agar tidak menyinggung satu dengan yang lainnya. Karena dakwah itu bukan mencari sebanyak-banyaknya jamaah. Tetapi dakwah itu bagaimana kita menyampaikan suatu kebenaran dan itu menimbulkan kenyamanan dan ketenangan untuk semua belah pihak. Itu namanya dakwah, teman-teman. Kita bisa berdakwah dengan kemampuan kita masing-masing. Kita pandai dalam editing video. Buatlah video-video yang dapat memotivasi orang dalam beribadah kepada Allah. Oh, ini ternyata ada kajian yang menarik ya. Oh, ternyata ini ada kajian yang hebat banget ya. Oh, ini ternyata ada kajian-kajian yang bisa memunculkan tokoh-tokoh yang luar biasa ya, misalnya. Nah, ini gunakan skill kita, teman-teman, karena semua kita diwajibkan untuk berdakwah dengan kemampuan kita masing-masing. Kata Nabi SAW pernah bersabda, dari 100 ekor unta, hampir-hampir aku tidak menemui satu pun yang menjadi unta rohilah. Unta rohilah itu pada zaman Nabi, itu adalah unta paling hebat, unta paling mahal. Sehingga disebutkan sebagai rohilah karena memang bisa mengangkut beban yang luar biasa. Sehingga manusia itu digambarkan sebagai orang yang memikul beban berat untuk umat, itu disebut sebagai rohilah. Makanya kenapa sih kok ada masjid rohilah, ada dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Ini loh, ayo kalau ada orang lain di luar sana, mereka nggak bisa, maksudnya cuma bisa menonton dakwah, kita sebagai pelaku dakwah, teman-teman. Kalau orang di luar sana mereka hanya bisa ikut tablik akbar, cuma ikut-ikutan, coba kita berusaha untuk bisa yang menyelenggarakan, teman-teman. Karena tentu sangat berbeda pahalanya. Orang yang babat alas, ya, tahu babat alas ya? Orang yang pertama kali kayak founding father atau sebagai pendiri,
itu luar biasa teman-teman. Pahalanya berapa banyak pahala yang mengalir kepadanya. Berdasarkan seperti Abu Bakar As-Siddiq ya. Kenapa sih kok keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu kok sampai sekarang pahalanya mengalir terus, karena apa? Dia orang satu-satunya yang dimana ketika itu kafir Quraisy tidak percaya kepada Rasulullah, tetapi hanya Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu percaya dengan teguhnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian memunculkan banyak sekali kader-kader yang sangat luar biasa. Umar bin Khattab, kemudian muncullah Utsman bin Affan, muncullah Ali bin Abi Thalib, muncullah Abdurrahman bin Auf, muncullah kader-kader yang hebat lainnya, Khalid bin Walid dan lain sebagainya teman-teman. Ikrimah bin Abu Jahal, luar biasa. Ini memunculkan kader-kader yang luar biasa karena ada founding father-nya gitu. Karena mereka menguatkan, memberikan support kepada anak-anak mudanya untuk ayo kita dakwah yuk bersama-sama yuk. Ini sangat penting teman-teman karena ada empat pondasi dalam dakwah. Yang pertama itu ada orang tua yang selalu mensupport kegiatan anak-anak muda. Yang kedua itu ada orang atau muhsinin yang selalu menginfakkan sebagian hartanya untuk mensupport. Yang ketiga ada anak muda yang menggerakkan dakwah itu. Dan yang keempat itu ada ustadz atau pembina yang selalu membina di antara mereka atau di tengah-tengah mereka. Ini sangat penting teman-teman dalam berdakwah. Sehingga retorika dakwah itu tadi ya bisa kita kiaskan nggak hanya dari gaya berbicara, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan dakwah itu. Ada orang, mohon maaf sekali, orang ngerokok itu kalau langsung ditegur itu pasti akan marah teman-teman. Pasti akan mengatakan, kamu siapa? Kok ngelarang-larang saya buat ngerokok? Ngerokok itu kan hak saya. Itu susah teman-teman. Tapi coba kalau kita menggunakan strategi, bagaimana cara menyampaikan kalau rokok itu tidak baik untuk kesehatan misalnya, ya. Dengan cara apa? Oh, membuat strategi khusus bagaimana caranya agar orang itu tidak tidak merokok dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bagian dari ilmu retorika dakwah itu sendiri, teman-teman. Makanya sungguh yang harus belajar retorika dakwah itu bukan hanya ustadz, bukan hanya orang-orang yang mahir berbicara di depan, tetapi kita semua kalau bisa itu berbicara retorika dakwah, bagaimana cara menyampaikan dakwah. Semakin orang mengaji, itu jangan semakin keras. Kan kadang orang itu semakin mengaji itu semakin keras, karena dia sudah merasa paling benar, merasa paling baik, merasa nggak punya salah, sehingga ketika diingatkan sama temannya, siapa kamu, urus aja urusan kamu sendiri. Hanya seperti itu teman-teman. Makanya diperlukan adanya ilmu retorika dakwah itu untuk menyampaikan dakwah itu secara efektif, secara efisien, tentu dalam melihat permasalahan dakwah di setiap daerah yang ada. Karena setiap daerah itu memiliki problematikanya masing-masing. Ada yang mungkin di daerahnya banyak orang yang mabuk-mabukan, ada juga anak muda yang sering keluyuran keluar, nongkrong nggak jelas, ada juga yang suka mabuk-mabukan, ada yang suka geng-gengan, balapan motor liar ketika malam-malam, ada juga yang sering kali ke diskotik, ada juga yang permasalahannya karena pacaran, ada permasalahannya karena memang perekonomian. Jadi ternyata kita nggak bisa teman-teman menggunakan satu strategi untuk semua daerah, itu nggak bisa teman-teman. Makanya kita diperlukan dalam retorika dakwah itu melihat objek dakwah kita terlebih dahulu. Kita pelajari dulu objek dakwah kita. Oh, orang ini kayaknya keras. Oh, berarti nggak bisa kalau aku langsung to the point tuh nggak bisa. Aku lakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman ya. Kita mau berdakwah misalnya di daerah yang di situ ada judi dan lain sebagainya. Kalau kita langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sungguh judi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wow, langsung mental teman-teman, nggak bisa kayak gitu ya. Makanya harus ada pendekatan-pendekatan. Makanya kalau kita sudah tahu objek dakwah mana yang akan kita dakwahi, itu harusnya kita pelajari dulu. Oh, orang ini kelemahannya di sini nih. Oh, orang ini dia tuh lagi butuh terkait keuangan tentang perekonomian. Oh, orang ini tuh butuh lagi makan.
Makanya sangat bijak sekali teman-teman kalau masjid itu dijadikan sebagai pusat dari segala peradaban. Contoh ada kajian, jangan cuma sekedar kajian. Kajian bersama ustadz siapa. Jangan hanya sekedar kajian, tapi coba dimaksimalkan, optimalkan apa yang ada itu untuk benar-benar keperluan dakwah. Misal, ya, misalnya kajian bersama Ustadz A, dikasih iming-imingnya di bawah, akan ada nanti makan gratis atau ada apa. Mereka jadi terpantik untuk datang ke situ. Oh, lapar nih, aku nggak punya duit. Apalagi anak-anak kos nih, mahasiswa-mahasiswi. Biasanya yang pengen ngirit, yuk kita makan ke masjid aja. Sehingga orang yang mau ke masjid itu, dia emang niat awalnya cuma mau makan. Tapi karena dengan cara seperti itu, dia lama-lama akan luluh sendiri teman-teman, akan merasa nyaman. Oh ternyata nyaman ya di masjid kayak gini, sehingga akan muncullah opini baru, akan muncullah mindset yang lebih fresh, sehingga beranggapan masjid itu bukan cuma buat ngaji sama buat sholat aja, tapi bisa untuk semua nongkrongnya anak-anak muda itu ya di masjid teman-teman ya, bisa dijadikan kafe-kafe di masjid ya, itu suatu hal yang bagus, bisa narik. Masang wifi di masjid itu bisa menarik, itu salah satu retorika juga teman-teman, tetapi retorika dalam hal menyampaikan, bukan hanya berbicara, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan, mengekspresikan agar orang itu bisa terpantik atau bisa tertarik, excited kepada apa yang menjadi strategi dakwah kita itu teman-teman. Atau mungkin dakwah dalam seperti ayo ini ada camping ya, kayak camp di masjid. Misal ada masjid namanya Abdullah misalnya. Berarti Abdullah Camp ya, misal Abdullah Camp. Jadi nanti ada camp tapi di pelataran masjid, nanti di balik ada barbecue time, terus kemudian ada testimoni, ada pentas seni dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa teman-teman. Boleh jadi hal-hal yang sedemikian itulah yang diminati sama anak-anak muda yang tadinya anti sama masjid, tapi karena program-programnya yang istimewa menjadikan anak muda itu lebih tertarik kepada masjid itu sendiri. Jadi teman-teman, lagi-lagi sangat diperlukan ya dalam berdakwah itu, selagi tidak melanggar syariat, apapun itu yang kita lakukan dalam rangka untuk menarik jamaah itu sangat diperbolehkan sekali. Jadi semangat terus teman-teman, kita semua punya potensi masing-masing dalam menyampaikan dakwah kita, nggak harus dengan cara berbicara, mungkin dari cara berpakaian kita, dari cara tutur kata kita yang lembut, atau mungkin dari perilaku kita ketika kita lagi diejek sama orang, kita nggak membalas mereka, kita mendoakan mereka. Boleh jadi akhlak itu yang menjadi dakwah kita untuk mereka. Semoga bermanfaat teman-teman. Semangat terus untuk berdakwah dimanapun, kapanpun berada. Semoga Allah mudahkan segala hajat-hajat teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Nanti mungkin kita perdalam lagi ketika ada pertanyaan mungkin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Tentu banyak sekali kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab dan diskusi selama 10 menit. Jika ada yang mau bertanya, bisa acungkan tangan dan on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa, atau teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom pesan yang tersedia. Baik, silakan teman-teman yang mau bertanya, atau mungkin ada yang mau dicurhatkan nih, apalagi pembahasannya Masya Allah banget ya, tentang retorika dakwah Indonesia. Luar biasa sekali. Baik, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada yang mengajukan tangan? Oke, di sini sih sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz. Mungkin boleh langsung saya bacakan saja ya Ustadz. Pertama dari Angga Yunanda. Katanya, Assalamualaikum Ustadz dan Kak Dea. Aku Angga dari Bandung. Mau bertanya, bagaimana ya Kak untuk bisa
terus bisa berdakwah, sementara saya termasuk orang yang cukup introvert dan pemalu. Mohon berikan tipsnya. Boleh langsung dijawab, Ustadz? Masya Allah, tabarakallah, Mas Angga Yunanda ya. Semoga Allah mudahkan semua hajat-hajatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana sih intinya ya? Bagaimana cara kita tetap bisa berdakwah sedangkan kita adalah orang yang introvert gitu kan ya? Oke, ini bagus banget pertanyaannya ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita pahami dulu apa sih sebenarnya potensi kita. Kalau potensi kita itu misal bukan dengan gaya berbicara kita, ya, bukan dari cara kita menyampaikan dengan ceramah, atau kita orangnya malu banget kalau ngomong di depan, coba teman-teman kira-kira apa kemampuan yang menonjol dalam diri teman-teman? Mungkin sekali posting video, misal langsung FYP misal ya, itu kan luar biasa. Nah, boleh jadi dakwahnya lewat situ teman-teman. Boleh, silakan. Gunakan itu sebagai poin plus dari Allah yang Allah titipkan kepada kita untuk berdakwah melalui itu. Oh, kalau posting video langsung FYP nih, ya udah berarti kita posting yang baik-baik. Kalau FYP nanti amal jariahnya sampai kepada kita. Itu juga berdakwah, teman-teman. Malah jadi karena editing video, oh ini orang ini kok editannya bagus banget ya. Jadi orang yang kayak ngelihat itu kayak betah banget buat nontonnya. Nah, silakan, boleh di situ. Atau mungkin nggak bisa ngedit video, cuma bisanya ngedit poster. Buat poster-poster yang menarik, yang dimana itu adalah poster-poster dakwah. Silakan teman-teman. Atau mungkin dengan cara kita berpakaian atau menunjukkan akhlak kita atau dengan cara olahraga itu bisa sekali teman-teman. Kita semua punya potensinya masing-masing. Atau mungkin yang ada yang lagi sekolah, yang lagi kuliah di kesehatan dan lain sebagainya. Gunakan itu semua hanya untuk mendapatkan cintanya Allah. Dengan cara apa? Ya gunakan semua potensi yang kita miliki itu niatnya karena Allah, balik dengan nilai-nilai keislamannya. Oh, olahraga nih futsal, kalau cowok auratnya dari mana nih ya ikhwan? Oh, dari lutut sampai pusar atau sampai apa namanya? Pusar di bagian tengah itu ya. Sehingga oh berarti kita menunjukkan coba buat video dengan cara apa? Dengan cara kita menutup aurat tapi kita main futsal. Nah, gunakan caption-caption yang menarik bahwasannya di mana orang itu bisa terpantik, oh ayo kita futsal tapi kita nutup aurat, itu silakan teman-teman ya, boleh seperti itu. Atau mungkin kita punya harta yang bergelimang atau punya dengan pengennya sedekah, gunakan harta yang kita miliki untuk sedekah. Kita iming-imingi dengan sedekah itu, kemudian misal di situ nanti ada informasi apa, oh, ada kajian di sini, ada kajian di situ. Silakan teman-teman, gunakan berbagai strategi yang kita miliki berdasarkan dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki juga. Tetapi kalau teman-teman kok rasanya pengen banget berbicara di depan, karena saking introvertnya, aku nggak punya kemampuan apapun, tapi aku pengen banget berbicara di depan. Silakan teman-teman belajar, banyak mempelajari bagaimana public speaking. Oh, harus kayak gini ya kalau ngomong di depan. Karena teman-teman, saya pun sama. Dulu ketika ngomong itu bahasa saya itu beb-beb ya. Apa ngomong ini bingung, mau ngomong itu bingung, habis ngomong ini mau ngomong apa, habis ngomong itu mau ngomong apa lagi ya, bingung nih mau ngomong apa lagi. Oh, udah mentok tuh, udah nggak tahu lagi apa yang mau disampaikan, mau ngomong aja rasanya tuh kayak udah stuck, kayak kata-katanya itu udah benar-benar mati. Nah, itu dibutuhkan jam terbang teman-teman. Semakin banyak kita mencoba, semakin banyak kita bertemu dengan orang, semakin banyak kita berjumpa dan melatih diri kita, insya Allah kita semakin terbiasa dengan itu. Kalau kita belum bisa untuk berceramah di depan orang banyak, ya udah kita di kumpulan teman-teman aja dulu, kayak misal 4 orang, 5 orang, latihan kultum, latihan menyampaikan argumen, latihan menyampaikan pendapat, atau diskusi tentang perihal keislaman, pemikiran Islam. Oh, pemikiran Islam menurut Fazlur Rahman itu kayak gimana? Oh, dulu tuh atau membahas terkait fikih. Oh, Imam Asy-Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi itu bagaimana pendapatnya melihat dari apa namanya? Hukum tentang fikih muamalah misal, diskusi di situ. Dengan memperbanyak diskusi itu, dia lebih berani untuk menyampaikan argumentasi yang dia miliki dengan berdasarkan dalil-dalil yang ada atau ijma' para ulama. Tentu dia akan ngomong itu nanti lama-lama akan luas sendiri, dan situasi kondisi itu akan apa namanya
akan mendarah daging sesuai dengan kapasitasnya. Misal, berbicara dengan ibu-ibu itu beda kalau nanti audiensinya sama anak-anak. Kalau audiensinya nanti kayak anak remaja yang susah diatur, mohon maaf misalnya, berbeda dengan yang mohon maaf sudah simbah-simbah, itu berbeda. Makanya dibutuhkan banyaknya jam terbang untuk membiasakan diri kita punya pengalaman. Kalau kita udah punya pengalaman, oh kalau dakwah sama anak kecil nggak bisa nih aku pakai dalil-dalil kayak gini, nggak bisa. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara pendekatan-pendekatan. Oh, kalau misal berdakwah sama ibu-ibu harus banyak-banyak bercandaan-bercandaan sehingga gunakan jokes-jokes, gunakan bercandaan-bercandaan yang bisa membuat pecah, bisa membuat ketawa, senyum, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini dibutuhkan yang namanya jam terbang dan pengalaman, teman-teman. Kalau tidak, apa namanya, kita nggak berani, dan kita nggak mau memaksakan diri untuk berani, ya kita akan stuck-stuck di situ aja. Tentu, untuk berani ngomong di depan, itu juga kita harus punya banyak bahan apa yang akan disampaikan. Otomatis, itu harus kita lalui dengan cara apa? Dengan cara belajar, dengan cara memahami berbagai pemaknaan-pemaknaan hal-hal yang kita pelajari. Sehingga ketika kita ingin menyampaikan apa, oh, udah mau stuck, mau bahas ini, oh, kita mau bahas yang lain, bisa. Oh, ini ada kaitannya sama ilmu ini, bahas ilmu yang ini. Ada kaitannya sama ilmu yang ini, bahas ilmu yang ini. Itu boleh, teman-teman, ya. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga Allah mudahkan selalu. Kita semua punya potensi masing-masing dalam berdakwah sesuai dengan kemampuan dan bidangnya kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab. Nanti kalau ada kekurangan, mungkin nanti bisa sama-sama kita lengkapi bersama. Barakallah. Oke, Masya Allah. Sudah terjawab ya Kak Angga untuk pertanyaannya. Ada lagi Ustadz dari Kak Angga lagi, katanya satu lagi ya Ustadz boleh katanya. Oke, boleh. Katanya ada beberapa di tempatku yang dia berdakwah tapi dengan menggunakan pesta poranda seperti yang sekarang sedang viral. Apakah itu dakwah yang dianjurkan dan boleh ya Ustadz? Mohon dijawab Mohon Ustadz. maaf, apa tadi? Contohnya apa? Eh, Pesta poranda. Dia tuh kayak Oh, ya. menggunakan pesta poranda gitu yang lagi viral gitu Iya, iya. Ustadz, yang di TikTok. Kayaknya Ya, bahasnya Masya soal itu Allah, sih. tabarakallah. Uh, terus kata Pertanyaannya beliau, boleh atau tidak gitu ya. ya betul. Oke, Boleh jadi dijawab gini. langsung Ustadz. Jadi begini, Allah berfirman dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-42. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan jangan sekali-kali kamu mencampur adukan antara yang baik dengan yang buruk. Padahal kamu tahu kebenaran itu memang apa maksudnya, padahal kamu tahu padahal itu adalah kebenaran, tetapi kamu malah mencampur adukannya dengan keburukan. Ini menjadi dasar untuk kita, teman-teman. Ternyata sesuatu yang baik itu tidak bisa kita padukan dengan yang buruk. Contoh lain ya, Al-Quran tidak bisa kita padukan dengan musik, ya, tidak bisa. Contoh lain, ada orang bertanya kepada saya pernah, saya pernah mencuri, tapi karena saya pengen sedekah, jadi saya mencuri karena nggak punya harta. Nah ini kan sama halnya teman-teman ya, sama halnya dengan cara apa? Sama halnya seperti, mohon maaf, makan daging babi, tapi mengucapkan Bismillah. Udah tahu daging babi itu haram dengan ketentuan, ya, kalau nggak mendesak sekali, tapi dia makannya pakai Bismillah, ya. Ini kan mencampur adukan antara yang baik dengan yang benar. Nah, maka dari itu teman-teman, tadi yang saya katakan bahwasanya pada ayat yang pada mukadimah yang tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan coba katakanlah dengan kata-kata yang benar. Tidak hanya menyampaikan kata-kata yang benar, tetapi menyampaikan perilaku yang benar. Jadi baik belum tentu benar, tetapi kalau benar itu sudah pasti baik. Sehingga kalau kita melihat ada seperti itu dalam rangka berdakwah, itu menurut saya kurang pas, teman-teman. Karena apa? Sesuatu yang buruk dan yang baik itu tidak bisa dicampur adukan. Kecuali dengan ranah-ranah tertentu, dengan tidak melanggar syariat, itu diperbolehkan. Contoh ya, kayak misalnya apa namanya? Yaitu tadi kita
pengen buat kajiannya itu kayak di lapangan mini soccer ya. Tetapi kita awali dengan ini dulu, kajian dulu. Setelah kajian baru kita main mini soccer bersama-sama. Itu boleh, karena apa, nggak melanggar syariat sama sekali. Mau apa namanya, dakwah dengan nuansa kafe, kita buat seperti kafe, itu boleh, silakan. Dakwah dengan cara apa? Kita melihat outfitnya, pakai celana, yang cowok pakai dandanin semaco mungkin ya, secasual mungkin. Itu boleh-boleh aja teman-teman, ya silakan. Tetapi asal satu syarat, tidak melanggar dari syariat itu sendiri. Makanya saya terkadang itu eh, dari gaya fashion saya pun itu kadang beda-beda teman-teman. Kalau saya biasanya sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, biasanya saya lebih apa, mohon maaf, pakai peci dan kadang pakai jubah atau pakai sarung dan lain sebagainya. Tetapi kalau biasanya sama anak-anak muda dan lain sebagainya, itu biasanya pakai kain flanel gitu ya, flanel itu, kemudian pakai sepatu, pakai baju kemeja atau kemeja dibuka. Pokoknya bagaimana caranya kita tuh bisa menyatu sama mereka, tetapi tidak dengan melanggar syariat. Kuncinya cuma itu. Apapun yang kita lakukan boleh asal tidak melanggar syariat. Tetapi kalau itu melanggar syariat, banyak sekali kemudorotannya. Sebaiknya lebih baik dihindari. Karena dakwah itu memberikan kebenaran dan ketenangan. Kalau memberikan ketenangan tapi tidak menimbulkan kebenaran, itu bukan dakwah namanya. Menimbulkan kebenaran tapi tidak menimbulkan ketenangan, itu juga dakwah tetapi kurang sempurna dakwahnya. Sehingga bagaimana bisa dikatakan dakwahnya sempurna? Yang menyampaikan kebenaran tetapi juga memunculkan yang namanya ketenangan dan kenyamanan. Itu semoga Allah selalu membimbing kita, selalu memberikan kita hidayah selalu, dan kita bisa mengambil hidayah itu dengan mudah. Barakallahu fikum. Begitu? Oke, Masya Ya baik, Masya Allah, sudah terjawab semua ya Kak Angga untuk pertanyaannya. Baik, ada lagi dari Kak Ayan, katanya, Assalamualaikum Ustadz, aku ingin bertanya, apakah orang yang berdakwah dengan para nonis atau non-Islam itu dibolehkan? Bukankah itu mengurangi rasa hormat dan toleransi ya Ustadz? Afwan Ustadz, boleh langsung dijawab Ustadz? Oke, Masya Allah, tabarakallah. Jadi, kalau kita dakwah sama orang non-Islam, itu juga ada strateginya, teman-teman. Ya. Sedangkan kita mengajak masuk ke Islam aja nggak boleh, kan? La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Mengajak aja nggak boleh, apalagi memaksa. Itulah indahnya Islam, teman-teman. Bahkan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, bahwasanya apakah kamu menginginkan semua manusia yang ada di muka bumi itu adalah orangnya semua beriman kepada Allah? Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita, teman-teman. Bahwasanya dakwah kepada non-Islam itu boleh-boleh saja. Bahkan dakwah sesungguhnya itu ya dakwahnya kepada orang non-Islam. Belum tahu Islam, diberitahu tentang Islam. Itu boleh. Tetapi bukan mengajak, teman-teman. Memberitahu tentang Islam. Saling bertukar pikiran. Membahas tentang suatu ayat. Itu boleh, teman-teman. Silakan. Tapi tidak, yuk, masuk Islam yuk. Agama kamu mah jelek. Nggak kayak gini. Nggak boleh kita seperti itu, teman-teman ya. Allah dan Rasul pun nggak mengajarkan kita untuk demikian. Allah dan Rasulnya hanya memerintahkan kita untuk menyampaikan kebenaran. Adapun mereka ingin mengambil atau tidak, itu adalah terserah mereka. Itu hak mereka. Yang jelas kebenaran itu sudah datang kepada mereka. Makanya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku ya agamaku. Jangan kamu paksa aku masuk ke agamamu, aku juga nggak akan maksa kamu masuk ke agamaku. Jadi silakan kita saling toleransi saja. Boleh kita punya hubungan sosial sama orang non-Islam, kita punya perekonomian hubungan sama orang Islam, boleh saja, silakan. Justru boleh jadi dengan kita menampilkan akhlak kita yang mulia, menampilkan akhlak kita yang baik, sehingga mereka melihat kok orang ini kok bagus banget ya akhlaknya, adabnya kok baik sekali ya. Sedangkan itu mereka mendapatkan ketenangan pada orang Islam, otomatis dia sendiri yang akan masuk ke dalam Islam. Bukan kita, yuk masuk Islam yuk, yuk sholat yuk, ikut sholat yuk, yuk ngaji,
Itu kita nggak boleh kayak gitu teman-teman ya. Kita saling toleransi saja dengan kepercayaannya masing-masing. Yang jelas tugas kita cuma menyampaikan kebenaran, bukan memaksa orang untuk masuk kepada apa yang kita anut. Ya, makanya Allah kan selalu membimbing kita doa atau kalau kita sudah masuk ke dalam Islam, yang pertama kali harus kita utarakan doanya itu adalah selalu diberikan keistiqomahan dalam mengambil hidayah. Karena pada hakikatnya semua orang itu diberikan hidayah sama Allah. Contohnya apa teman-teman? Nggak sengaja kita lagi lihat sosmed kan, kadang ada sesuatu yang buruk lewat, tiba-tiba lagi scroll lewat, tiba-tiba muncul dakwah, dan sesuai dakwahnya dengan apa yang kita. Jangan ini ya, kalau ada wanita yang bukan mahram kita harus menundukkan pandangan. Ada dakwah yang seperti itu, oh boleh jadi itu teman-teman ya. Itu adalah salah satu hidayah dari Allah. Bukankah setiap manusia yang contohnya di Indonesia saja ya, pasti kita kemanapun kita pergi pasti akan mendengarkan azan. Nah, panggilan azan itu adalah hidayah dari Allah. Mohon maaf, non Islam pun dia mendengar azan, hidayah Allah berikan, tapi kan dia nggak ngambil hidayah itu. Sedangkan kita sebagai orang Islam mengambil hidayah itu dengan cara apa? Memenuhi panggilan sholat, ngambil air wudhu, sholat, menumpahkan air mata kita, memohon kepada Allah, banyak-banyak berdoa. Maka dari itu, toleransi itu ada batasnya ya teman-teman. Dan saling menjaga hubungan yang baik dalam ranah ekonomi, dalam ranah sosial, kenegaraan, itu silakan boleh-boleh saja menjalin hubungan dengan orang non-Islam. Tetapi dalam perihal akidah, kita dengan pendirian kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Barakallahu fikum. Oke, Masya Allah. Ada satu lagi Ustadz, mungkin ini yang terakhir ya Ustadz. Ya, Baik dari Kak Patricia Alaidrus. Katanya, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya Ustadz, kesimpulan dari materi pada malam hari ini intinya adalah berdakwah, tetapi mengikuti kebudayaan di tempat yang akan diberi dakwah. Nah, kalau target kita adalah Gen Z dan ke bawah, tentunya kita memiliki tantangan yang berbeda. Bagaimana sih caranya berdakwah sesuai dengan zaman agar sesuai dengan Gen Z tanpa melunturkan isi dari dakwah? Apa batasan boleh dan tidak bolehnya? Terima kasih Ustadz. Masya Mungkin Allah, boleh langsung dijawab jazakumullah Ustadz. khairan. Masya Allah, Kak Patricia Alaidrus, berarti Margab Alaidrus ya. Ini Syarifah atau gimana? Masya Allah ya. Jadi, kalau kita melihat ya, Gen Z ini adalah kan sudah sangat sulit sekali ya. Dulu, kemarin, mungkin 5 tahun yang lalu, itu generasi milenial ya. Di mana dakwah kepada milenial, para pemuda, sekarang pada para remaja yang lagi tumbuh, itu luar biasa, memang tantangannya sangat sulit teman-teman. Tetapi yang ingin saya garis bawahi tadi, kalau bagaimana batasan boleh dan tidak bolehnya, ya kita harus tahu ini sesuai dengan syariat atau enggak. Kalau ini tidak melanggar syariat, berarti itu boleh. Kalau ini melanggar syariat, berarti enggak boleh. Makanya kita harus tahu mana yang boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh. Kita harus tahu mana yang syubhat. Kita harus tahu teman-teman, ya. Jangan sampai kita nggak tahu dalam perihal itu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mendakwahi mereka, sedangkan tantangan setiap Gen Z itu kan berbeda-beda. Jadi coba teman-teman ngelihat dulu, mengamati objek dakwahnya. Kira-kira anak-anak usia berapa? Oh, anak-anak SMA. Anak-anak SMA itu mereka cenderung dengan apa? Oh, pacaran. Apalagi? Oh, mereka senang nge-game. Oh, mereka coba kita udah tahu nih permasalahannya apa. Coba kita gunakan strategi apa yang mereka butuhkan. Contoh, oh mereka suka main game, otomatis dengan main game mereka pasti butuh yang namanya wifi. Nah, coba ajak ke masjid, pasang wifi di situ, nggak apa-apa. Waktunya sholat diajak buat sholat. Terkait pacaran misalnya, coba bisa juga digunakan itu teman-teman ya, kayak edukasi tentang pacaran dan lain sebagainya. Tetapi sulit ya mengedukasi orang pacaran itu dengan ceramah, itu sangat sulit. Karena yang namanya orang udah buta dengan cinta, mau ada orang ngomongin gimana
sebenar apapun, sebaik apapun, itu nggak mempan sama orang yang lagi benar-benar jatuh cinta. Makanya, tapi kalau nanti udah dipatahkan, biasanya dia nanti akan sedih, galau. Nah, itu itu adalah kesempatan teman-teman untuk masuk. Bukan masuk sebagai orang yang menggantikan ya, tapi masuk untuk mendakwahi orang itu dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Seperti halnya tadi, mengisi agar orang itu nggak pacaran apa? Oh, kayak tadi buat kayak camp, Masjid Abdullah camp misalnya. Oh, di camp itu nanti mereka bisa kenalan, saling berkenalan. Oh, nanti ada di situ ada barbecue time, diselingi dengan apa? Ada sholat tahajud bareng, ada tadarusan bareng, sholat jamaah. Oh, nanti ada outbound dan lain sebagainya. Itu boleh teman-teman. Ya, makanya coba kita ngelihat dulu objek kita itu apa sih yang lagi kita butuhkan. Oh, mereka itu suka jajan. Oh ya udah, berarti kalau kita ada kajian, coba kita sediakan jajanan-jajanan di situ, ya. Pembahasannya pun jangan yang langsung berat-berat, jangan langsung kitab. Nanti orang pada mental semuanya. Bahas yang apa namanya yang semut-semut dulu, yang lembut-lembut. Oh, ini karena orang-orang baru pada datang, anak-anak SMA, bahas aja tentang cinta, tentang patah hati, tentang ini. Nanti orang-orang itu pasti akan tertarik dengan hal itu. Nah, lama-lama kalau mereka sudah nyaman, barulah mulai dimasukkan dengan hal-hal yang agak sedikit berisi, nggak cuma tentang cinta-cintaan, tetapi tentang bab sholat, apa-apa yang nggak boleh, dan tentang toharoh, bersuci. Apalagi perempuan, ini orang perempuan-perempuan yang baru berhijrah, biasanya kebanyakan yang pertama kali ditanyakan itu bab haid, itu pasti. Oh, bagaimana tentang ini haid? Apakah ini aku harus ganti, harus mengqadha sholat atau enggak? Oh ya, nanti ini kalau masih kayak gini, ini udah suci belum? Dan lain sebagainya, teman-teman ya. Makanya gunakan benar-benar strategi yang paling efektif. Tentu itu dengan cara apa? Kita harus membaca apa kebutuhan dari objek dakwah kita. Oh, butuh jajanan, ya udah kita sediakan jajanan di kajian-kajian. Apa yang sih ya jajanan yang mereka suka? Jangan jajanan yang kuno-kuno, karena yang kuno-kuno belum tentu semua orang suka. Oh, cobalah jajanan-jajanan yang kayak ada apa namanya? Biasanya kan orang itu kan kalau anak muda itu sempol suka tuh. Sempol, martabak dan lain sebagainya. Gunakan itu sebagai pemantik aja teman-teman ya. Sebagai pemantik. Setelah kajian selesai, nanti saling ngumpul, ngobrol bareng-bareng sambil makan jajan. Itu salah satu dari strategi dakwah yang sekarang ini udah mulai luntur lagi teman-teman. Itu bisa dikembangkan lagi dimanapun berada. Insya Allah sebentar lagi Islam itu akan kembali memegang peradaban. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab. Oke, Masya Allah, Subhanallah. Bagaimana Kak Patricia? Apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Mungkin sudah terjawab ya untuk semuanya. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim sudah terjawab semua untuk pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Oh, kata Kak Patricia sudah terjawab. Terima kasih banyak Ustadz katanya gitu. Alhamdulillah. Baik, sudah semuanya terjawab untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz kita, Ustadz Damahiro, SAG MPD, atas jawabannya. Terima kasih juga kepada peserta kajian pada malam hari ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa, dan mohon maaf kepada peserta yang mungkin belum sempat untuk bertanya. Bisa langsung aja nanti bisa mengirimkan pesan melalui grup WA Marifatun Academy atau DM aja langsung ke Instagram Marifatun Academy. Atau mungkin boleh diizinkan Ustadz untuk di-follow Instagramnya dan langsung ditanya ke Instagram Ustadz. Masya Allah. Bentar ya. Baik. Ma'rifatun Academy itu ya? Iya, betul Ustadz. Insya Allah, siap. Oh ya, boleh diizinkan ya Ustadz berarti ya? Iya, Oke, sudah. sip. Nanti admin kalau teman-teman mau nanya boleh aja langsung, nanti kita langsung tanyakan ke Ustadz. Baik, oke, baik. Dan mohon maaf kepada teman-teman, mungkin nanti bisa aja langsung ya ke Instagram kita ataupun ke grup WA kita. Baik, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh narasumber kita. Kepada beliau kami persilakan.
Baik teman-teman, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa agar hari-hari kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, amin amin ya rabbal alamin. Dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada hari ini. Baik, yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan dengan harapan semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah acara kita pada hari ini, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Marifatun Akademi selanjutnya. Dan sebelum pemateri kita keluar di Google Meet, harap teman-teman jangan ada yang keluar terlebih dahulu ya. Untuk penutupannya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Barakallah. Mohon izin keluar boleh? Iya, boleh izin. Silakan Barakallahu Ustaz. fikum. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak.